ini yang tentunya ada satu lagi dari Bapak Dadi dan juga sebagai salah satu peserta PA 3 tahun 2025 yang mengambil aksi perubahan sekretariat bersama pengembangan aset secara integrasi atau sekber pasti pada badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Jaya. Kegiatan ini atau aksi perubahan ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena sudah kita rasakan secara bersama-sama, terutama pada saat audit BPK pada tahun 2020, tahun anggaran 2024 yang kita serahkan pada tahun 2025 yang lalu. Jadi ini merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi kita. Pentingnya pengelolaan aset daerah. Kenapa sangat penting pengelolaan aset daerah? Karena aset daerah ini telah menjadi salah satu atensi, bukan hanya atensi pemerintah setingkat kabupaten, provinsi, malah sekarang menjadi atensi nasional dan malah sudah menjadi salah satu atensi oleh KPK RI. Oleh sebab itu, pengelolaan aset ini merupakan bahagian yang sangat menentukan bagi suatu daerah, baik di dalam untuk mendapatkan opini terhadap pemeriksaan BPK RI maupun di dalam pemberantasan korupsi. Jadi aset ini bukan paradigmanya tidak lagi seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang menjadi suatu hal yang sangat menentukan di dalam mendapatkan opini pemeriksaan dari Badan Pengelolaan Keuangan Negara dan juga menjadi salah satu bahagian daripada pencegahan korupsi yang digawangi oleh KPK. Oleh sebab itu tentunya butuh atensi kita secara maksimal di dalam pengelolaan aset. Oleh sebab itu aksi perubahan yang diinisiasi oleh Pak Dadin dengan dengan membentuk sekretariat bersama pengamanan aset secara terintegrasi atau dikenal dengan sekber pasti ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita coba dengarkan, ya. Nah, tentunya nanti bukan hanya kita dengarkan, tetapi tentunya nanti selepas selesainya PKA 3 ini dapat kita terapkan di masing-masing SKPK kita, sehingga tata kelola pengelolaan aset daerah dapat berjalan dengan baik. Mungkin ini sebagai sebagai pembuka untuk membuka wawasan kita betapa pentingnya pengelolaan aset, karena kita juga sedang merasakan sampai sekarang hasil temuan BPK yang 191 baru 50%, itu pun sudah tinggi balik kita kan. Baik sudah ya, belum semua aset baik yang ada di BPKK maupun ada di sekretariat daerah, SKPK yang lain, banyak yang belum bisa kita atur. Sehingga ini berimplikasi hukum kepada pengelolaan aset daerah. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai buka, dan akhirnya nanti akan dipresentasikan oleh Pak Adi sebagai dia ni kan pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
Pelita Jaya, yang kami hormati Pak Sekban, dan juga dengan ucapkan kepada saudara kami, abang kami, Pak Kadi, Kadi, serta rekan-rekan yang kami undang, yakni rekan-rekan khusus yang ada kepentingan di bidang aset secara lingkup kabupaten. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hamani selaku kami di Sabtu Kopi yang sudah berada langsung, dan juga perwakilan dari bagian hukum serta sampling ataupun pengurus barang yang kami pilih yang berhadir, yang kami rasa mempunyai kepentingan yang lebih daripada seperti lain. Artinya banyak masalah ataupun prioritas yang kami pilih, yang selama ini setelah kami pantau informasi yang tidak dapat kendala. Adapun undangan lain, termasuk juga kita sudah mengundang pihak BPN juga masih berkenan hadir, dan juga dari bidang pertanahan yang masih di lapangan. Tapi tidak apa, ini merupakan bukan proses akhir Pak, tapi proses awal dari rencana kita. Nah, sedikit selayang pandang mengapa kami dari bidang pengelolaan barang milik daerah PB tertarik mengangkat isu ini atau masalah ini. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban, bahwa menjadi tidak lanjut hasil pemeriksaan BPK atau permasalahan yang diangkat BPK. Nah, permasalahan pemeriksaan 2024 kemarin menjadi titik puncak bagi Pak dari temuan ataupun tindak lanjut yang perlu kita tidak berhenti, karena di tahun 2003 dulu tidak sampai sebegitu detailnya pemeriksaan dan diangkat ke dalam BHP. Tapi kemarin kita benar-benar dikuliti sehabis-habisnya. Satu sisi itu baik, karena mengapa? Karena itu melihat inilah keadaan real permasalahan aset di kabupaten kita yang kita ini. Tapi satu sisi kita yang sedikit capek untuk memperbaiki. Nah, sebelum saya masuk ke dalam sedikit komitmen kita bersama ataupun arah ke depan, ini merupakan arahan juga dari pimpinan setelah hasil koordinasi kami dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda untuk dibuat semacam tim ataupun sekretariat bersama tentang pengamanan aset. Karena selama ini apabila ada permasalahan aset, baik itu pihak internal SKPK ataupun PNS ataupun masyarakat yang melaporkan, tidak ada tempat aduan yang resmi ataupun yang terkoordinir. Saya ambil contoh, permasalahan misalnya ada penyerobotan tanah Pemda oleh masyarakat, yang saya juga bertanya nanti kepada pengusaha, tahu nggak kalian tanah bawah yang tercatat di KIP kalian sudah dimiliki oleh pihak tidak berwajib atau tidak berhak? Pasti kadang-kadang dengan keterbatasan kita, dengan keterbatasan waktu, tenaga, anggaran, biaya, kita tidak sampai di situ untuk melindungi ataupun melihat atau menjaga aset kita. Tapi mungkin ada masyarakat yang di sana, masyarakat di kampung yang mengetahui. Mereka mengetahui tapi tidak tahu lapor kemana. Bukan tidak tahu lapor kemana, tapi tidak tahu kemana tempat yang harus, yang tepat untuk menyampaikan, mengadukan permasalahan aset. Jadi inilah kita bentuk tim untuk satu forum wadah kita menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini mungkin kami masih dalam bentuk drafting yang akan final, yang akan ditandai Pak Bupati. Dalam hal ini mungkin ada usulan tambahan, khususnya dari rekan-rekan tim yang sudah kami rumuskan. Di sini juga secara formalitas kita sudah mengaruh seperti Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten, masuk Pak Badan BPKK, dan juga yang punya kegiatan, yakni dalam hal ini bidang barang milik daerah. Dalam ini kita haruslah melibatkan yang masih dari bagian hukum,
karena melibatkan nanti pendampingan hukum terkait pengamanan aset. Yang selanjutnya kita juga dalam ke depan ya Pak akan melakukan MOU dengan Kejaksaan Negeri Calang, Kejaksaan Negeri Aceh Jaya. Jadi kita melibatkan dalam proses pendampingan nanti Pak. Dalam hal ini lebih ke seksi daturnya. Jadi kami dalam proses beberapa hari kemarin juga sudah berkomunikasi saat melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait temuan hasil tindak lanjut BPK. Juga ditanyakan bagaimana untuk rencana ke depan untuk proses apakah ada pendampingan dari pihak kejaksaan. Mungkin Pak Hamdani apresiasi terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh bidang pengelolaan aset ataupun barang milik daerah, terobosan untuk menertibkan aset yang ada di dalam Kabupaten Aceh Jaya. Mulai dari hari ini, mudah-mudahan ke depan itu menjadi lebih baik dengan terobosan ini. Singkat saja, kalau permasalahan yang lain itu sudah disampaikan. Singkat saja, seperti yang disampaikan oleh Kabid Pendapatan tadi, terkait dengan keterlibatan instansi vertikal. Secara SK itu yang baru masuk adalah dari tim kejaksaan, sementara yang lain belum. Mungkin ini bisa divariasikan dengan bentuk aset-aset tertentu, kasuistik. Jadi kalaupun mereka tidak dilibatkan dalam SK, kalau menurut saya itu tidak masalah. Yang pertama, kerja dari tim kita kalau memang kompak dan lain sebagainya, data jelas dan sebagainya. Mungkin di saat katakanlah ada aset tertentu, apakah dia besar dan kecil, kemudian ini memang harus dieksekusi. Mungkin di saat itu baru perlu bantuan pengamanan yang lebih ekstra. Cuma kan tidak semua. Mungkin itu saran saya karena pengalaman kami di Satpol PP selama ini kebetulan kami hanya sedikit terbagi kegiatan itu terkait dengan penertiban pendapatan asli daerah dan aset. Jadi kami itu dua. Ada secuil kegiatan yang memang di tempat kami penggabungan pendapatan asli daerah dan juga aset. Jadi menurut hemat kami selama ini pengalaman ada SKPK yang menyurati kami untuk eksekusi terhadap aset yang memang sudah dibawa sama ASN ataupun di luar ASN, malah ada tenaga kontrak. Jadi begitu disampaikan ke surat kami, kemudian kami akan dikonfirmasi kembali, kami berikan jawaban. Kemudian dari SKPK tersebut itu tidak bisa memberikan bukti, itu bahwa ini BSAT dan sebagainya. Kemudian kalaupun itu tidak ada, tidak masalah selama dari SKPK tersebut itu bersedia mendampingi. Tapi begitu kita ajak mendampingi, ada hukum. Mungkin ada oknum-oknum tertentu, mungkin ada banyak. Jadi mungkin pengalaman kami di saat aset yang memang betul-betul bermasalah, yang memang harus dieksekusi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Sekber pasti ke depannya, ini yang perlu pengamanan secara ekstra. Kalau yang lain saya melihat kalau memang ini dilakukan, ini lebih mungkin demikian saja dari saya sebagai saran. Lebih dan kurang maaf dan mohon izin. Saya juga ini mungkin harus lebih cepat meninggalkan ruangan ini dengan kegiatan lain. Mungkin demikian saja. Bila terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.